Ingat saudara, kedatangan Yesus pertama kali, ya, kelahirannya itu sudah menjadi pembahasan utama oleh orang-orang Yahudi. Ingat tidak Yohanes pasal 4, ya? Waktu Yesus bicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub itu. Perempuan pelakor itu dia tahu Mesias akan datang. Oh, saudara ingat tidak percakapan itu? Itu mereka Samaria, kelompok sebenarnya yang sudah terpisah dari Yahudi. Mereka punya Taurat, mereka membahas Taurat, dan Taurat mereka sama dengan Tauratnya orang Yahudi. Sama sebenarnya dengan kita, ya, ditulis dalam Perjanjian Lama, ya. Jadi bayangkan Taurat itu, ya. Jadi kan kalau ada orang yang masih mau bilang Alkitab ini dipalsukan, loh, bayangkan saudara, kita pandangannya tidak sama, ya. Pandangan Yudaisme, ya, pandangan orang Samaria dan Kristen itu beda. Tapi kita memiliki buku yang sama, ribuan tahun usianya, Taurat, ya. Nah, mereka yang tidak percaya Perjanjian Baru, mereka tidak mau percaya Yesus, ya. Tapi sekali lagi saudara, bayangkan kuatnya sistem pengajaran waktu itu, ya. Jadi waktu itu kan masalah itu yang dituntut Taurat. Orang tua duduk dengan anaknya, ngumpul-ngumpul dengan anaknya, duduk makan dan yang lain-lain, itu membicarakan Taurat. Itu sebabnya mengapa mereka sampai sudah hidup dalam dosa saja mereka tahu apa itu Taurat. Ya, sekali lagi bayangkan perempuan pelacur itu, ya, hidup dengan pria yang keenam yang semuanya bukan suaminya, suami orang. Dan dia tahu. Lihat jawab perempuan itu kepada Yesus. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Bayangkan, kalau pelakor saja tahu, ya, sementara orang Kristen masa kini, loh, banyak pendeta yang bahkan tidak tahu Alkitab. Loh, ternyata tuh, loh, itu yang paling dasar saja dia tidak tahu. Dia cuma tahu ayat-ayat tertentu. Loh, saya ini kan pendeta. Artinya terbanyak dari relasi saya adalah pendeta. Karena kan saya bingung sendiri. Loh, kok bisa sih kamu tidak tahu cerita yang ini sudah diceritakan dari sekolah minggu? Kok masa kamu tidak tahu? Sementara kamu sudah jadi pendeta. Lalu buku apa yang kamu baca kalau begitu? Mereka sudah membahasnya. Loh. Jadi orang Yahudi masa itu bayangkan Yesus mau lahir di mana sudah diberitahu sebenarnya. Loh. Mesias itu mau lahir. Saudara lihat, mereka punya pengetahuan. Loh. Intelektual mereka terisi. Oh, Mesias itu siapa? Mesias lahir di mana? Dan ternyata Mesias sudah lahir dan mereka tidak tahu. Supaya saudara tahu, bayangkan kalau Mesias lahir di mana, di Amerika, ya sudah mereka tidak tahu. Masalahnya semua terjadi seperti nubuatan.
Dan saudara lihat, walau saudara punya pengetahuan, tetap penggenapan nubuatan cuma diketahui oleh orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Ya, artinya waktu mereka punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahu kepada orang itu. Mereka punya hubungan dengan Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan cuma memberitahu rahasianya kepada orang yang berkenan kepadanya. Dan waktu itu Farisi, ahli Taurat, imam-imam, pekerja-pekerja di bait Allah, tidak ada yang tahu. Mereka cuma tahu teorinya. Sudah kejadian dan mereka tidak tahu. Tuhan di sorga memilih untuk tidak memberitahu mereka. Padahal waktu itu sekali lagi, mereka waktu itu menurut saya tidak punya banyak pilihan untuk untuk entertain. Tidak punya banyak pilihan. Kalau sekarang kita sampai di WC, sampai di kamar kecil kita punya entertain. Bisa entertain diri sendiri dengan HP-mu. Dulu mereka apa? Ya. Dulu saya ingat saya pernah ngobrol-ngobrol dengan tante saya zaman dulu. Dia bilang, oh iya, ngoni di Manado katu ya mesti pergi gereja. Dari tanpa hiburan di mana lagi ndak ada. Waktu itu dorang di Jakarta semua ada Ancol. Orang sini cuma ada Ancor. Sekarang dari Sota lalu banyak tempat hiburan. Waktu dulunya ndak ada, nih tahu pi mana. No, jadi dia bilang ya kalau orang Manado pi gereja ya masuk akal. Dari dorang mau pi mana kok di tempat rame. Zaman dulu. Nah kalau zaman sekarang orang ndak usah pi mana-mana, di rumah aja tempat rame. Barame dia di televisi. Barame dengan HP. Waktu itu mereka berarti pembicaraan mereka cuma sekitar Taurat. Kok bisa mereka menjadi orang yang tidak berkenan? Coba menurut saudara. Nah kalau mereka membicarakan Taurat dan ternyata juga tidak mencapai perkenanan Tuhan, kong torang yang cuma sekali-sekali membicarakan Tuhan. Lebihnya kau tidak mau membicarakan, aduh nanti juga kalau di gereja, nanti juga kalau saat ibadah, kalau begini masa mau bicara Tuhan terus. Para pendeta, pemimpin gereja, kalau baku apa? Udah sudah coba cerita Tuhan apa di jemaat orang bercerita dengan Tuhan, masa orang lebih baku apa? Semua so tahu tentang Tuhan. Yang kan tuh. Coba orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, apa mereka tidak tahu tentang Tuhan? Dorang pikir dorang lebih tahu dari Tuhan Yesus. Bayangkan sampai subaku mengadakan Tuhan Yesus, dorang nin tahu napa tuh Mesias. Sobat diri di muka pangoni. Dan dorang nin tahu. Tuhan kalau mau menyembunyikan sesuatu, saya sudah bilang ke saudara, kita ya, orang ini kalau mau menyembunyikan sesuatu, itu sampai pengadilan susah mau buktikan kalau ini orang ada sembunyi sesuatu. Apalagi Tuhan yang menyembunyikannya. Walau sudah dibahas ribuan tahun, ternyata so kejadian di Bethlehem, Mesias sudah dilahirkan, orang Bethlehem nih tahu. Kan cuma beberapa kelompok yang tahu. Gembala-gembala yang menjaga domba. Bayangkan ini bulan apa? Kalau orang lain lagi, pendeta, orang baru kelar memperingati kebangkitan Yesus. Jadi sekarang masih sementara dalam pembahasan ya, persiapan untuk kenaikan. Salah ini pembahasan, tidak tepat. Kalau orang mana-mana Roh Kudus, dia mau bicara apa terserah.
Lihat tahu dia mau mulai dari mana. Kali lagi bayangkan, kedatangan Yesus pertama, Tuhan menyembunyikan ya, dari orang yang tidak berkenan kepadanya. Bayangkan malaikat-malaikat sorga, mereka tidak merasa kecil dan terhina, hanya menyanyi di depan para gembala. Gembala-gembala yang ya pastinya tidak kaya, udah jaga-jaga domba. Orang tidur, orang jaga-jaga domba. Berarti kan bukan kaya raya tuh gembala itu. Dan sorga khusus datang menyanyi di situ. Kayak orang udah bikin panggung. Aduh, tuh orang nanti merasa kalau kita sedang merayakan sesuatu. Kalau nanti situ ada panggung, ada balon-balon. Tuh, baru dapat rasa. Wah, benarkah kau sungguh-sungguh mendapatkan perkenanan sorgawi? Bayangkan, malaikat khusus datang membicarakan kedatangan Mesias cuma kepada gembala-gembala dan bahkan kepada orang luar yang tidak tahu Taurat, orang Majus. Coba kuat. Semua nih tahu. Tuhan sekali lagi, kalau dia mau menutup sesuatu, sampai saudara sobaku mengada, so baca-baca, saudara tetap tahu dia rahasia kalau apa. So itu nanti waktu kedatangan Tuhan terjadi, saudara akan terkejut. Kau mungkin kalau bicara eskatologi, saudara bisa jadi pembicara seminar. Tentang kedatangan Tuhan, ya, dan kurang kedatangan Tuhan sudah terjadi, siapa pendeta nyata angka? Tak kira pendeta ahli eskatologi, itu. Kalau Tuhan mau merahasiakan sesuatu, yang tidak ada yang tahu kecuali orang yang mendapatkan perkenanannya. Nah, yang mendapatkan perkenanannya Alkitab tulis. Yang taat, yang tunduk kepadanya, yang dengar-dengaran kepadanya. Di luar itu ya yang tidak ada. Bayangkan kalau orang di gereja selalu. Kelihatannya orang tidak pernah alpa. Tapi ternyata saudara tidak sadar kalau kau sedang menyakiti hati Tuhan. Kau tidak bisa setia. Ya, saudara sudah capek mendengarkan kesaksian saya. Tiap hari baca Alkitab, 1 hari 2 pasal. Itu sejak kecil sampai saya sudah kerja. Itu rutinitas yang tidak pernah saya lewatkan. Jadi saya justru bingung. Waktu itu ada pengerja di gereja maksudnya, yang baca itu bilang, saya bolong-bolong kalau ibadah pagi. Baca Alkitab saya bolong-bolong. Waktu itu kita bukan pengerja, belum sekolah Alkitab. Saya waktu itu sangat memandang rendah orang itu. Saya berpikir kita nggak sekolah Alkitab, kita tidak bisa disebut hamba Tuhan waktu itu kan. Pengertian saya tidak seperti sekarang. Saya pikir satu, kita tidak pernah masuk gereja hari Minggu. Tidak pernah tidak baca Alkitab, doa pagi, doa sebelum tidur. Sampai saya disadarkan, ternyata penuh dengan dosa. Tuhan mesti pukul dulu, baru kita sadar kalau kita kok salah. Ternyata yang saya lakukan itu rutinitas yang tidak ada artinya ternyata.
Tidak ada dampaknya sama sekali. Saudara sebenarnya mau lihat siapa saudara dan benarkah Tuhan sudah sangat berpengaruh dalam hidupmu. Lihat, kau berubah enggak? Berubah itu apa? Kau meninggalkan kebiasaanmu yang lama, itu berubah. Caramu beribadah berubah. Cara pandangmu kepada Tuhan berubah. Itu berarti ibadahmu ada artinya. Tapi kalau tidak, persis rupa ses. Tuh, saya bilang Akang waktu itu, saya cuma takut sekali nyanda ibadah hari Minggu. Kenapa? Kita takut kalau cilaka mati masuk neraka. Itu pikiran saya. Jadi pi masuk gereja dulu. Tuh, saya ingat ibadah mulai jam 7 pagi. Tuh, kelar jam 9 paling sampai setengah 10. Habis itu baking dosa sepanjang hari. So berdoa, so kok ibadah pagi-pagi. Ini cerita sungguhan. Saya tidak peduli. Semua yang orang yang waktu itu pokoknya Pantekosta zaman itu menganggap itu dosa, wah, saya tidak melakukannya. Saya tidak disko, tidak berdisko, tapi senang lagu disko. Ini cerita betul kok. Cuma karena saya tidak pergi ke diskotik, saya tidak nonton di bioskop, tapi sepanjang hari saya tidak nikmati Alkitab. Sudah tadi pagi 2 pasal. Sepanjang hari saya dengan majalah. Sampai tasono dengan majalah. Malam-malam baca Alkitab. Cerita apa? Tadi pagi baca Alkitab sudah 2 pasal. Habis itu baca Alkitab nanti besok pagi 2 pasal. Oh, jadi yang lain, oh kita 10 pasal pendeta. Asal baca 10 pasal. Kong angkos baking. Kalau nyanda persis rupa kita. Mau 2 pasal kek, 20 pasal satu hari. Maka kalau saudara tidak pernah berubah dengan apa yang kau baca, nyanda guna. Gitu ya. Makang berdoa. Kita ini tak biasa sekali sampai anak-anak tak iko. Orang yang minum air putih, toh buka gula-gula, berdoa. Dalam nama Yesus baru nyanda ada ya. Dulu tak ingat adek orang makan tuh cookies black kan minta udah 20 macam so di dalam, tiap macam dia berdoa dulu. Kali dia so ambil kan model lain gitu. Doa dulu. Karena baku lain kan tuh macam itu tadi dia ambil. Itu sampai seperti itu. Saudara ya. Tapi biar leis. Ya, mau bajalang dia 1 langkah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ya. Hari ibadah dalam nama Yesus pergi di tempat lain. Oh, kita baru habis ibadah tadi. Iyo. Kong habis itu angko apa? Dalam nama Yesus baking dosa. Bayangkan ini Kristen progresif ini. Mungkin sampai saudara mati, saudara tidak pernah menyatakan diri kalau kau Kristen progresif. Padahal sebenarnya saudara lebih buruk dari itu Kristen progresif. Cuma karena kau apa? Tercatat jadi anggota gereja. Oh, KTP tidak pernah ganti. Tetap Kristen. Alkitab ada, toh. So sadia lah itu Alkitab baru mau taruh di petidang kalau mati, toh, supaya lengkap. Tuh, Kristen masa kini. Nah bayangkan saudara, ini Kristen progresif. Ini, saudara mesti tahu ya, progresif itu maksudnya arti kasarnya berkembang. Kristen dengan pengertian yang berkembang. Berkembang lebih maju. Kalau ngoni pe pemahaman
Cuma begitu artinya ngoni sama dengan Kristen tempo dulu. Tuh. Paling tidak dong supaya saudaranya tidak bingung. Tadi dia udah bilang apa? Jadi saya tulis ya, supaya saudara tahu. Ini masalahnya, bayangkan ini menjadi sekte baru yang orang-orang saudara apa tadi? Iya sekte apa tadi Mama Babar bilang? Udah lihat dulu pokoknya ya. Ini orang menganggap ya kalau ini kan Alkitab kita dibaharui penerjemahannya mengikuti perkembangan bahasa. Itu sebabnya kalau saudara lihat terjemahan baru beda dengan terjemahan lama. Selain ejaannya berubah, ya dulu kalau tulis baca, aduh nyak tak buka. Ini zaman dulu nih begini, baca. Kalau sekarang kan begini, ini TJ so jadi C, DJ, J, begitu saudara ya. Sekarang ketorang kalau tulis, kalau dulu kalau mau tulis Y, ini dibaca Y ini. Kalau J ini, kalau sekarang kan J ini bacanya. Kalau dulu ini J ini Yulin, tulisnya begini. Ini bacanya Yulin. Kalau sekarang orang baca ini Julin, ini bukan Yulin, gitu ya. Jadi ejaan berubah sekaligus bahasa penggunaan, bahasa pengertian tentang kata-kata itu berubah sesuai dengan perkembangan istilah-istilahnya berubah ya. Saudara, jadi Alkitab kita akhirnya berubah. Sebenarnya bukan berubah isinya. Ya, diusahakan selalu mesti tepat seperti terjemahan tulisan aslinya. Gitu. Tapi karena ini terjemahan tetap ada kelemahan. Itu. Ada kelemahan kan masalahnya. Apalagi waktu penerjemah itu ternyata tidak lagi mencintai Tuhan. Dia cuma jago bahasa. Jadi sebenarnya ya, kalau sekarang pendeta-pendeta saja terpengaruh ikut ke sana, bayangkan Alkitab soalnya tidak cocok, masa kini tidak cocok ya. Jadi tetap ada bagian-bagian sudah di perjanjian lama, perjanjian baru tetap ada bagian-bagian. Ada orang yang berpikir dua Paulus salah berpikir. Ini gejala. Saudara mesti tangkap ini. Waktu saudara mulai berpikir Yesus tak salah bilang. Apalagi itu. Paulus salah bicara. Petrus salah bicara. Ini gejala.
kau akan tinggalkan Alkitab. Kau akan benarkan justru apa yang bukan Alkitab. Harusnya begini, waktu saudara ada pertanyaan, ada sesuatu yang kok ini kok agak sepertinya sulit untuk dimengerti. Lebih baik satu, datang batanya. Ya, kalau saudara mengerti tentang bahasa, tentu langsung periksa. Ini kan orang ada bahasa asli. Di Alkitab masa kini ada bahasa asli. Tuh. Jadi jangan sembarangan. Jangan saudara apalagi so tahu ini penyesat. Tuh. Yang mengasihimu pasti gembalamu lebih mengasihi rohanimu daripada orang lain, percaya deh. Kalau saya ini begitu memperingatkan diri sendiri, artinya saya sangat peduli dengan perkembangan rohanimu. Toh, gerakanmu itu mau kemana? Saya sangat peduli. Jangan pitanya Pak orang yang ada peduli padamu. Yang peduli padamu bukan orang yang membenarkan kesalahanmu. Oh jangan salah saudara. Oh kalau baca cerita yang salah dia semua salah Pak kita. Jadi sana pendeta kuat dia. Ini kan. Seorang kawan memukul dengan maksud tulus. Tapi seorang lawan, seorang musuh bisa menciummu berlimpah-limpah. Padahal dia ada rencana jahat. Dulu tong PAD di Bitung, sus PAD. Itu yang membuat dia bertobat pertama kali. Ya, dia sudah bertobat berulang kali, saudara. Ya, semoga sekarang nanti bertobat. Ya, semoga. Ya, dulu dia bercerita ini. Waktu dia bertobat pertama kali, dia bercerita di gereja sambil menangis. Kan adik tinggal di gereja tuh. Tapi ini wah luar biasa hidupnya. Ya, satu malam sudah tengah malam temannya datang, temannya 2 orang mereka datang. Panggil Pak dia karena kan mungkin dorang baca cerita di dalam pastori. Panggil di muka gereja. Waktu baca cerita dengan Gumi cerita. Waktu itu dia pe posisi kan dorang akrab. Jadi dia pegang begini, dia peluk Gumi pe pinggang. Sambil baca cerita. Dorang rupanya clearkan cerita. Dan tiba-tiba temannya bilang, "Doh, sorry Gumelia, kita sudah pisah. Sebenarnya tadi ngana waktu kita peluk begini itu kita cuma cara karena mungkin ngana kita mau bagi nanti tahun 2 bakal nak mungkin saja kita tidak bisa untung pangana. Jadi DP cara mesti bagi bahasa bunyi. Jadi dia bilang tadi napa ya? Itu pisau di sini. Ternyata bukan ngana yang kita cari. Dan itu membuat waktu itu saudara, ini adik saya ini sadar gara-gara itu. Oh Tuhan hampir kotek kita mati tadi. Berarti Tuhan dah tolong pak kita. Itu 1 bulan dia sadar. Nyandak baroko, nyandak bajalang-bajalang, nyandak bamabo. Ya, nyandak cinta Tuhan. Kemudian ya kembali lagi ke keadaan awal. Saudara, susah loh bertobat itu. Susah berubah. Belum lagi setan yang mau lepas. Jadi kalau saudara tidak melarikan diri, kau akan menjadi apa? Jadi permainan. Setan pe permainan. Tuh, ya. Justru kalau dia menyatakan diri sebagai musuh, dengan mudah kau mengenal dia. Ini musuh. Tapi kalau selama ini saudara tahu ini teman, ini orang dekat, loh, padahal dia punya maksud jahat, saudara bahkan tidak tahu toh.
Jadi jangan berpikir saya ini adalah musuhmu hanya karena saya membicarakan kesalahanmu, membicarakan keadaanmu. Padahal saya semua tahu di mana saudara ada bikin apa tadi. Jadi tapi selalu begitu saudara. Orang ini waktu orang salah dibicarakan, saudara dapat rasa sama dia yang datang peleng. Saudara langsung benci orang yang berbicara. Padahal dia kan minta apa-apa tentang saudara. Nah, ini orang waktu dalam keadaan salah selalu begitu. Apalagi kalau dia memang tidak ada rencana untuk berubah, tidak ada rencana untuk bertobat, pasti yang ada dia tersinggung dan justru menjadi musuhmu tanpa kau sadar. Begitu. Mengapa banyak teman hamba Tuhan akhirnya saudara mereka memilih cara aman. Sudahnya tidak usah bicara-bicara dosa, dari semua orang kok berdosa. Hele kita kok masih berdosa. Mau bicara apa tentang dosa? Mari orang cari itu ayat-ayat yang biar semua dapat rasa bicara dosa, udah kasih belok jadi mana supaya tidak ada yang tersinggung. Dan itu sebenarnya itu penjahat, saudara tahu enggak? Kenapa dia penjahat? Karena dia tidak lagi menegur dosa. Bayangkan kalau saudara tidak pernah tinggalkan ibadah dan saudara berakhir di neraka. Coba. Tapi saya tidak akan merasa bersalah terhadap hal itu. Jika di sini selalu diberitahu kepada saudara apa yang salah, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, selalu diperingatkan. Jadi walau saudara tidak mau berubah, saudara tetap ada di gereja ini, mati masuk neraka bukan kita bersalah. Kenapa? Diberitahu kepada saudara kok. Bayangkan di sini saudara, sampai yang mengantuk saya bilang sakit rohani kamu. Apalagi tiap khotbah saudara mengantuk. Mari kalau saya pegang HP, saudara pe mata langsung 200 watt. Harusnya kan, loh, berarti kita sementara setan serang, loh, jangan merasa aman. Yang penting kita masuk gereja. Nanti kalau habis ibadah, akhir ibadah, Tuhan ampuni tadi kita mengantuk. Ibadah berikut lagi, ampuni kita mengantuk. Kontempo apa kau yang mengantuk? Gitu saudara. Bayangkan di sini, jangankan baking yang lain, hele mengantuk nih boleh. Itu sampai kepada saudara disuruh sana baking tu kopi kau bawa sini sambil mendengar khotbah kau dengar. Minum kopi. Bayangkan disuruh loh saudara. Ada kopi di sana, ada macam-macam. Ada gula aren, ada luwak. Ada. Saya sampai bilang ke saudara kalau sampai masih nyandak mempan, sirang pak angkope mata. Berarti sok keterlaluan. Bayangkan saudara. 4 orang di sini itu nyandak berdosa. Minum kopi, makan snack, sementara dengar firman Tuhan, itu nyandak berdosa. Yang berdosa justru kalau saudara mengantuk dan tidak ada usahamu untuk mengalahkan rasa ngantukmu, kau tidak menghormati Tuhan. Tapi kalau saudara sambil makan, justru udah makan ini supaya kita dapat dengar dengan baik. Loh, artinya kau sampai minum ini supaya mendengar dengan baik. Itu kan tujuan itu yang tepat. Itu yang membuat ibadahmu tidak salah. Tapi orang mesti hormat. Gula-gula jangan makan. Marangko tasono, angkonya nak merasa itu berdosa. Gimana sih? Kenapa coba rapat-rapat penting? Karena pembahasannya lama. Ada snack di situ. 2 orang boleh sambil makan. Justru untuk memperhatikan rapat. Apalagi ini bicara tentang kerajaan surga. Tuhan yang tidak marah. Daripada justru akhirnya apa?
Mesti bikin rekreasi. Oh ini supaya bikin terbuka mata. Nanti saudara lihat, yang saudara tunggu cuma tuh rekreasi itu. Ya. Lebih sesuai yang DP pemimpin rekreasi. Sudah, dia sudah badengar khotbah di kurang ingat. Iyo abis ini kong rekreasi kedua ini tembeke. Habis itu rekreasi ketiga ini. Ini tidak badengar. So lebih baik saudara ambil makanan atau cuci muka sana. Atau berdiri. Coba kok saudara. Semua cara sudah diberitahu. Kenapa? Saya orang persis saudara. Jadi ada saat-saat tertentu saya mendengar khotbah dan saya juga mengantuk. Loh, itu sebabnya saya juga tahu ada usaha saya bagaimana untuk mengatasi rasa ngantuk ini. Nah, itu yang diberitahu kepada saudara, kong kurang apa le? Jadi bukan kita bilang, oh, ngana ini, oh, mengantuk. Loh, supaya nyandak mengantuk sana. Tuh, so itu tadi malam tidur bagus. Tuh, jangan so tahu-tahu besok mau masuk ibadah pagi, saudara sengaja tidur jam 4 pagi. Ya kan salah sendiri. So tahu mau ibadah. Coba saudara ya, yang pernah alami berangkat tengah malam. Coba, yang mau pergi Jakarta tengah malam. Tuh. Mau pergi Jakarta hampir siang. Oh, orang Jakarta jo, ya karena di sini jarang tuh yang begitu, ya. Mau pergi Jakarta, mau pergi Manado hampir siang. No, biasa di Jakarta tuh dari rumah mau ke bandara jauh. Kalau mau pergi pas DP waktu, bisanya ndak bakuriki. Jadi jam 10 nanti tidur di bandara. Tunggu penerbangan sampai seserius itu. Kenapa? Mahal tiket pesawat 2 juta 1 juta lebih. Semua orang yang tidak ada yang mau nanti kalau terlambat nanti beli ulang no. Banyak kok doi. Nggak ada. Biar orang banyak doi dong mau nggak usah keluar 2 juta satu kali kandati dang. Tuh, kandati jaga di situ. Kong apa saudara pandang enteng ibadah? Dari murah. Tuh, derma 5.000, nomor 5.000 le. Saya pernah dengar cerita tuh bapak-bapak kata dia DP anak pulang dari gereja, sepanjang jalan ini bapak bafeto terus. Bafeto tentang khotbah itu tadi. DP anak bapak diam. Rupanya lama-lama DP anak juga jengkel. Dengar DP bapak bafeto, lama-lama DP anak bilang begini, "Bapak ada kasih derma berapa tadi?" 2.000. Cuma 2.000 lah yang bafeto terus dari tadi. Karena cuma 2.000 lah karena sofeto tuh pendeta. Tuh belum kalau angkos kasih 20.000 Ren. Oh, nggak mau bilang pendeta, sudah 10 menit pendeta stop Jo, nanti kasih 20.000. Oh, nanti kasih 50.000 pendeta. Oh badiang Jo kalau tamu kasih 500. Kasihan saudara. Orang ini sangat meremehkan Tuhan. Ya, semoga dengan sekte ini memproklamirkan dirinya, orang jadi sadar. Jangan sampai orang sama dengan dorang. Cuma orang ini tahu DP nama kalau apa. Saudara masih di GPPS Rembokan, tapi sebenarnya saudara Kristen progresif. So tahu-tahu Yesus yang bilang, masihnya tidak percaya. Kau mau tunggu siapa yang bilang? Nah itu. Mereka tidak mau percaya biar Yesus bilang. Bagi mereka, Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Oh, dengan gamblang saya lihat. Ini pendeta Kristen, jadi semua orang membicarakan namanya. Saya lupa sih namanya. Nah, karena oh Tuhan,
Dapat lihat sekali dan tuh sombong dapat cerita. Dia bilang, loh, saya ini loh, dia bilang, ya, saya tidak percaya kalau Allah mau menghukum orang baik cuma karena dia bukan Kristen. Dia baik sekali, cuma karena dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Saya tidak percaya Allah model begitu. Ini pendeta Kristen, saudara. Dan sangat terkenal sebenarnya orang itu, ya. Saya bilang sangat terkenal karena dia pengasuh acara terkenal. Ya, sekalipun saya tidak kenal. Oh, dia emang terkenal. Ya ampun, DP acara. Oh, ini acara terkenal. Jadi dia mewawancarai orang-orang terkenal. Kok dia yang bikin pengumuman ini? Biar dia homoseks, ya. Mar dia bebas sekali loh. Ah, kok masa dia bebas sekali? Kok masa Tuhan mau hukum? Dia bahkan sampai bilang, saya tidak percaya kepada Tuhan yang menyiapkan sorga dan neraka. Loh, ini bagaimana sih angko ini? Jangan usah bilang-bilang kalau anak Kristen dan kalau begitu. Nah, bayangkan loh, karena ini dia baru pengumuman, jadi baru viral. Saudara lihat, sebenarnya ini cenderung kepada ateis. Saudara tahu? Atau dorang nih mau bilang kalau dorang ateis, siapa? Dorang masih percaya ada Tuhan. Walau mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan itu. Nah, hati-hati saudara, kalau saudara ini Kristen, orang gereja, anggota gereja, masuk gereja, toh? Tapi sebenarnya saudara tidak mau tunduk kepada apa yang Tuhan atur. Berarti kau cuma orang beragama, bukan orang beriman. Kau cuma orang beragama, tapi kau sebenarnya tidak bertuhan. Kau cuma orang gereja, tapi kau bukan sedang berjalan, sedang mempersiapkan diri, sedang berjalan ke surga, enggak. Kan harusnya bayangkan ini, ya. Kalau kita ini di bumi dan kita tahu kita warga kerajaan Allah, seharusnya keadaan yang paling tepat bagi kita adalah kita selalu mesti menemukan diri kita. Kita sedang ada di jalan, sementara orang berjalan di jalan yang membawa kita ke surga. Nah, jalan yang membawa kita ke surga, kalau dia jalan ke atas, ini mau gambar di jalan oleh salah. Itu je, ini surga. Gimana ini cara? Oh, surga. Saudara, waktu saudara lihat di sini ada apa? Papan-papan penunjuk jalan, toh, sama dengan pohon. Sini dapat lihat jalan, dapat lihat pohon. Susah aja nintok gambar, toh. Saudara, tapi paling tidak dong saudara ada gambaran tuh. Oh, itu tuh sesuai maksud. Nyanda usah bilang begini. Oh Tuhan, sok terlalu. Loh, ini kau sedang berjalan di jalan ke surga. Jadi yang kau lihat di sini, ini rambu-rambu lalu lintas surgawi. Jangan saudara mau pakai ukuran ini, ini peraturan-peraturan ini, lalu saudara justru ingat itu rambu lalu lintas di jalan ke Manado.
di sini, ada kuat DP keterangan, boleh stop, boleh parkir. Di sini ndak ada, ndak ada cerita boleh parkir, nggak ada. Kalau parkir nggak ada video di luar sana. Aduh, jadi orang dimulai istirahat. Baca lagi 1 Petrus 5 ayat 8. Terhadap ketaatan, kesalehan, kesetiaan tidak boleh istirahat. Jadi orang dimulai duduk Jadi orang dimulai tidur. Salah engkau berpikir. Sampai waktu tidur pun kamu mesti tahu kamu mesti tidur dalam keadaan yang benar. Itu maksudnya. Saudara sedang tidak duduk di gereja, ada duduk di tempat makan, di restoran. Ingatkan dirimu, kau di restoran sebagai orang yang sedang berjalan ke sorga. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas sorga, itu maksudnya. Jadi bukan saudara stop kerja, nyanda usah ibadah, sonim boleh pi berjalan keluar begitu. Bukan. Saudara melakukan apapun, bawa kendaraan, saudara ingatkan dirimu, kau ini adalah orang yang sedang berjalan ke surga. Maka saudara mengendarai kendaraan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, bukan cuma berkenan kepada polisi. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau saudara terus aktif taat, saudara tidak bisa ditelan. Tapi waktu saudara istirahat dari ketaatan, orang so taat terus ini, so 5 bulan orang taat. Jadi sekarang ya istirahat dulu, nggak usah taat nih hari. Itu setan ada di situ, dia kurang gagah. Justru kan setan dia mau lawan itu waktu saudara aktif terus dalam ketaatanmu, kau menjadi lawannya setan. Ulang. Waktu saudara aktif terus sebagai orang Kristen yang taat, yang terus berlomba tidak berhenti, kau adalah musuhnya setan. Kau adalah musuhnya setan, 1. Dan kau memusuhi setan. Jadi orang bukan cuma menjadi musuh setan, orang juga memusuhi setan. Bukan cuma setan memusuhi kita. Ya, yang saudara, yang penting kita soalnya nak bikin dosa sama, setan treknya nak ganggu pak orang. Masa orang cari-cari persoalan dengan setan? Tiap kali saudara taat setia pada Tuhan, kau sementara angkat perang sebenarnya terhadap setan. Itu sebabnya mengapa kita harus waspada. Tapi waktu saudara tidak taat, setan memang tidak serang. Selama ini kok orang selalu salah berpikir. Selalu mencontoh kepada Ayub. Yang setan serang adalah hartanya kan. Jadi orang pikirnya yang setan serang harta. Lalu saudara baca perjanjian baru, kisah para rasul, perjalanan Rasul Paulus, apa yang dia bahas di sana? Setan menyerang harta kita. Setan menyerang imanmu. Setan menyerang ketaatanmu. Itu sebabnya mengapa Paulus bilang apa? Dia pergi ke jemaat mana itu? Dia bilang dia mau ambil bantuan di situ yang mereka sudah kumpul untuk kekurangan orang-orang kudus. Loh, orang kudus kenapa kurang? Sementara pemahaman sekarang, kalau kau orang kudus, kau berkenan kepada Tuhan, berarti uangmu tidak berkekurangan, kesehatanmu terjaga,
Ini aduh, ini saudara, ini apa ya? Ini hal yang paling rendah. Dengar baik-baik ini kalimat ini. Kalau setan bisa beri, itu hal murah. Ulang. Kalau setan bisa beri, itu hal murah. Yang setan tidak bisa beri kepada kita apa? Hal rohani itu yang mahal. Kalau cuma doi, setan boleh kasih orang pi Gunung Kawi. Semakin dia tidak taat, bayangkan saudara, saya dengar anak-anak bercerita, ya, bintang-bintang Hollywood. Justru apalagi itu yang baru mau tampil, tiba-tiba dia langsung terkenal. Biasanya itu ada kontrak dengan setan. Bayangkan, mereka memulai memulai karirnya mulai dari gereja. Kemudian waktu terkenal, dorang benci sekali itu gereja. Ternyata ada banyak sekali saudara, artis Hollywood yang seperti itu. Itu kontrak dengan setan. Bayangkan saya sampai dengar anak-anak bercerita, ya kan saya tidak pernah tahu saudara. Jadi mereka yang bilang, mama, nah ini nama ini. Aduh kasihan sekali loh orangnya. Sampai semua orang bilang, dia pasti sementara dalam tekanan. Itu sebabnya kadangkala kata-katanya di Instagram atau apa begitu di medsos, ya, dia sepertinya sedang memberi sinyal, ya. Sebenarnya ini sinyal, tolong Pak kita, help me, begitu ya. Jadi orang yang mengerti tahu ini orang sebenarnya sedang minta tolong. Sementara banyak orang tidak mengerti kenapa. Dia sementara terkenal, dia diwajibkan untuk senyum. Nah, contoh saudara suka sekali tuh mau jadi artis terkenal. Kalau cuma begitu saudara, setan boleh kasih popularitas, uang banyak. Saya dengar kesaksian ada pendeta bercerita dalam khotbahnya. Dia bilang dia juga dengar kesaksian itu dari pendeta temannya. Nah, pendeta itu bilang sementara dia berkhotbah tentang kekayaan secara materi, ya, kalau kamu setia kepada Tuhan maka Tuhan akan memberkati keuanganmu, ya, kamu akan pasti jadi kaya, berlimpah-limpah hartamu. Lalu di luar dugaan, mereka tidak tahu saudara, kalau waktu itu hadir di antara mereka orang yang paling kaya. Orang itu sangat tahu kalau dia itu paling kaya di situ. Ya. Tiba-tiba orang itu berdiri dan bilang, sebentar Pak Pendeta, saya mau tanya dulu, apa ada di sini yang lebih kaya dari saya? Kalau tidak ada yang lebih kaya dari saya, artinya saya bukan Kristen dan tidak ada gunanya berarti saya jadi orang Kristen. Kenapa? Karena kalian tidak ada yang lebih kaya dari saya. Jadi kalau jadi Kristen cuma untuk jadi kaya, kita stop dan mau jadi Kristen. Karena kita sudah jadi kaya raya. Mau di seorang menjadi Kristen tidak pernah jadi kaya buat kita. Yuk. Saudara bilang apa? Dulu saya, kalau saya tidak kehilangan pekerjaan, tidak kehilangan uang, saya tidak pernah sadar kalau saya kebutuhan. Iya. Ini bukan mau bilang apa saudara? Waktu di tempat kos, saya termasuk orang yang paling besar penghasilannya dibanding teman-teman lain. Berarti kita kan paling sukses. Kalau Tuhan tidak bagi sakit, kalau dia kita kehilangan pekerjaan, saya tidak pernah sadar kalau saya sebenarnya tidak bertuhan. Kita cuma masuk kan, saudara masih tidur. Kalau melihat waktu itu, jam 6 kita sudah jalan di Alkitab. Mau naik bis. Mbak, ini kan mau bicara
Ini doi transport mau gereja, ini doi derma. Iya, semua sudah pos-posnya. Ini transport di kantor. Baru dipisah dulu, beli baju ke apa gitu. Jadi waktu itu saya berpikir, waktu ini orang-orang masih datang ke sini. Sekali kok bilang begitu, terus ada bagian pengagatan berdua. Kenapa dipikirnya itu dari betul-betul kita. Waktu itu cengkel sekali, Sus. Pikir, mau nih mesti ajar begitu tuh hidup kudus, hidup taat. Belum tentu sampai taat, tidak kok. Waktu itu, saudara, saya waktu itu berpikir, kita sampai sesetia itu. Nah, ini usah kita bilang soal perpuluhan ini dari dulu kala kita perpuluhan. Iya, saudara. Itu jangan pernah nyanda loh dari kali. Belum sekolah kita kok. Kan derma untuk selama 1 bulan kalau reken ini derma. Sosalia sama tuh doi tore-tore, bukan doi bubur ikan. Saudara jangan sampai tuh doi gagah, saudara saya lihat di dompet. Kau mau tahu di amplop, saudara tahu tuh paling musuh. Pembantu puncang. Coba taruh di dalam hati yang kau beri bukan ses. Kau mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan. Kenapa kau mesti siapkan amplop? Dulu saudara pakai tuh somboi. Sama orang puncang mengisi. Enggak saudara. Saya ingat sekali dulu ada jemaat dulu di Bitung, jemaat jemaat zaman dulu. Dia bilang dia ke Kalimantan. Waktu itu ada adiknya di Kalimantan, pengusaha. Kira-kira 1 bulan setahun dia ada di sana. Dan waktu dia pulang saya ingat dia bersaksi. Dia bilang saya terkejut sekali dengan adik saya. Jadi selain dia sangat setia ke gereja, dia terkejut. Pagi-pagi dia lihat ada dengan apa? Ada setrika doi. Dia tanya pada adik, maksudnya ini untuk Tuhan loh kakak. Semenjak saya bertobat, doi for Tuhan kita setrika. Ya dia dilempar rumah itu doi for Tuhan, bawa di gereja. Kalau saya menimbang itu amplop yang rusak terlipat, itu kan saya anjurkan sebenarnya kepada saudara jangan lipat tuh amplop supaya bisa digunakan kembali. Karena kalau sampai saudara lipat, kalau saya menimbang itu cuma sampah-sampah. Kenapa? Karena saya tahu di dalam hati ini dorang udah kasih bukan kepada kita. Ini persembahan kepada Tuhan. Gitu saudara. Ini bagus nanti sebentar kalau sebentar live baru saya bilang kalau dapat ini. Ya, emang ini kalau di sini soalnya dulu pikiran kita mencari doi. Ya, supaya saudara tahu ini keputusan kami. Lama, tahun berapa tahun saya buat itu. Ya. Kenapa? Saya mau belajar menghormati Tuhan. Saya ingatkan diri saya, dan kita di masuk neraka. Kalau saya yang tahu apa yang berkenan kepada Tuhan, lalu saya tidak berjuang untuk taat. Mereka cuma mau pikir, maksudnya gaya apa kegiatan saya setiap hari. Saya tidak usah berdoa seperti yang lain. Orang sepanjang hari kita dengan firman Tuhan. Cuma bilang begitu. So itu tidak duduk bagian-bagian lagi. Setelah kita buka mulut kita bahasa rokok deh. Berarti kan dalam hadirat Tuhan. Ini
So itu bayangkan, sampai mau jalan cuma mau beli gas misalnya, beli apa? Mau beli sayur di pasar, ya. Saya berdoa, Tuhan, siapa tahu ini perjalanan terakhir, kaget mau mati di jalan. Terus siapa tuh mau tahu mau berhubung, longsor, apa lagi? Segala sesuatu bisa terjadi. Kaget ini perjalanan terakhir. Siapa tuh orang? Waduh, kalau tadi ada saya, ampun. Tolong perjalanan kami mempermuliakan nama Tuhan. Tolong ingatkan kami untuk terus menjaga pikiran, menjaga hati berkenan. Ini mau berjalan. Contohnya anak-anak kalau tempo apa saya pernah berdoa, Tuhan tolong lindungi kendaraan ini, lindungi kami, tolong yang mengendarai kendaraan, jaga DP rem, jaga DP gas. Contohnya kalau pernah, tolong Tuhan jangan biarkan ada kendaraan dari muka dari belakang. Tutup bungkus dengan darahmu. Lalu itu pikiran, saudaranya tidak pernah tutup bungkus. Kasih dia di pikiran melayang, yang tidak warna. Baking sabun saya tak mau. Yang penting tutup bungkus dengan darah. Tuh, supaya aku lama mati, begitu. Bayangkan ini beberapa peristiwa yang saya baru dengar. Ini terjadi minggu ini. Orang tidur siang, tidur malam, saya tidak bangun. Masih muda-muda, usia 40-an. Ada baking apa yang tidak sakit? Ada saya baru dengar kemarin di Tongkol. Dia bilang, oh ini hari bu DP pemakaman. Orang pertama itu DP pagi, DP ulang tahun ada di medsos, happy birthday. Kurang kaget pas siang kemarin orang sudah tulis selamat ulang tahun, selamat jalan menuju rumah bapak. Ada 52 tahun usianya, sudah tua sekali kan? Kalau kau dia tuh memang dia kan bisa untuk mati dia, sudah lama sakit. Masalahnya sehat-sehat saja. Ini kejadian apa yang sedang terjadi masa kini, saudara? Kok bisa saudara tidak berpikir? Kenapa kau tidak mempersiapkan diri? Itu bukan cuma terjadi kepada orang lain. Ada saya baru baca tadi malam itu di Kota Tuban, ya. Ponakannya dokter, masih sangat muda, baru kayaknya 21-22 gitu usianya. Ponakannya dokter, cantik. Sampai saya langsung periksa, tidak sakit. Ini ada apa? Kenapa saudara tidak berpikir ini ada apa coba? Tidak bisa terpikir itu Tuhan. Siapa yang aku berpikir kaget ini kita ibadah terakhir. Kaget ini khotbah peringatan terakhir bagiku. Hanya karena orang tidak lihat apa yang terjadi di pikiranmu, apa yang terjadi di hatimu. Jangan pikir saudara bisa lolos dari hukuman Tuhan. Kenapa? Dia maha tahu, maha melihat. Yang istrimu tidak tahu, yang suamimu tidak tahu, yang pendeta tidak tahu, yang mama papa tidak tahu, yang anak-anak tidak tahu. Tuhan tahu. Mengapa kau tidak hidup dengan cara surgawi? Pendeta, ini memang sok keterlaluan. Nah, kalau begini dah gimana? 1 Yohanes 10 ayat 6.
Coba. 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Yesus ya, di dalam Yesus ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kok kalau ini mau diterjemahkan seperti apa? Kalau tadi berlebihan, kok kalau ini mah dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Oh Tuhan, siapa yang mau dapat bikin? Siapa aku yang bilang Pak Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan suka terlaluan? Pantas nih orang-orang ini. Coba pikir, kalau begitu sudah itu pakai di Alkitab. Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan, sekalipun itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6. 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus yang bilang, dia bilang yang tidak ada. Kok orang Kristen, suka terlaluan itu ngomongnya. Kita lihat Kristen hanya ada berpikir luas dan ini begini maka ini berpikir biji. Oh, jadi kau bilang Yesus biji? Siapa yang bilang itu? Orang Kristen, bahkan pendeta. So bilang akan tidak ada yang sampai di surga kalau tidak lewat Yesus. Mau terserah saudara ini mau apa? Biayai semua panti jompo, panti asuhan. Bukan cuma mama mantu saudara biayai, semua orang-orang yang mama mantu dan saudara biayai. Dan saudara terkejut dengan bilang, mundur kau, pembuat kejahatan. Tipu apa kita ada jadi jahat Tuhan? Kamu tidak percaya kepada Aku, itu kejahatan. Yang bilang Yesus, bukan saya yang bilang. Pekerjaan Yesus yang bilang, pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah percayalah kepada Aku. Jadi dosa itu tidak percaya kepada Yesus. Silakan kau membiayai semua pembangunan gereja. Oh, kita bukan cuma gereja yang kita bangun, sampai masjid-masjid kita bangun. Dan kita ini dia berpikir open minded. Oh, kita sangat toleran. Terkenal dari semua orang suka padaku. Lalu kau bilang kau Kristen. Kalau Kristen harusnya Tuhannya Yesus. Kalau Tuhanmu Yesus, kau mesti percaya kepada perkataan Yesus apapun itu. Nah, perkataan Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kata lain, di luar Yesus tidak ada jalan. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Yang bilang Dia. Lalu Dia kita sebut Tuhan. Kita sembah sebagai Tuhan. Perkataannya tidak mau dipercayai. Ya sudah toh, berarti kau ateis. Selamat jalan ke rumah Bapa. Tetap ada dua Bapa. Yesus yang bilang, ya, orang yang taat kepadanya, kepada Yesus, berarti kau memiliki Bapa yang sama dengan Yesus, yang pemilik surga. Ada lagi Bapa yang lain, Yohanes 8 ayat 44. Jadi itu Bapa. Lihat dulu saudara ini apa? Kalau saudara yang dengar-dengaran berarti yang kau panggil Bapa lain. Apa tuh DP Bapa lain? No, tidak usah baca, saudara jangan baca. Perhatikan dulu, nanti kita yang baca. Iblislah yang menjadi bapamu.
Bapak tolong aku. Dengar dulu. Ini bapak yang mana toh? Tuh, karena ternyata ada dua bapak. Kalau saudara hidup, mau hidup sama seperti Yesus, berarti bapak surgawi adalah bapakmu. Tapi semua perkataan Yesus saudara lawan, itu bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Bila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Duh, kita tuh jujur sekali. Kita aja bilang kalau pulangnya, itu sorry. Tadi waktu dapat yang mantan dia, ada pacaran dia. Yang penting itu atau kita jujur. Gimana saudara? Nah, ada ibu-ibu di sini yang bilang, aduh, di mana tuh bapak-bapak itu? Harusnya kita kawin jodohin dia, begitu. Hah? Kecuali dia bilang dulu tadi kita dapat pacaran dengan mantan. Aduh, dan kita minta ampun Bang Anak. Mulai sekarang sampai selama-lamanya kita jangan obegi. Oh mari, korang berdua minta ampun batu. Itu beda Bapak. Tuhan kali pulang dan bila perlu dia bersaksi. Puji Tuhan saudara, orang itu memang mesti jujur. Jadi ya kita bukan tidak berdusta dalam hal ini dong. Ya tadi ada pakun kita mau. Seperti yang biasa kita bikin kok kita nyadar ini apa adanya ini. Memang kata kita mabuk dari dulu sampai sekarang. Ya ini tahu ya sampai besok ini kita masih mabuk. Ini yang jujur. Coba saudara, ini dah orang benar. Hah? Karena dia jujur selalu dengan dosa-dosanya. Percayalah saudara, kalau dia tidak hidup dalam kebenaran, dia mulai jujur dalam satu hal yang dia kasih tahu. Kalau dia ini orang yang bertobat ya, kalau dia jujur dalam satu hal, saudara mesti tahu ada 1000 dusta yang dia sembunyi. Orang kalau berdosa, dia ini mau bilang, saudara pikir dia mau bilang. Dia kasih tunjuk 2, 3 dia bilang supaya dapat rasa. Dia itu dia tak suruh. Dia jujur. Yang saya ceritakan saudara, ya, yang bapak-bapak mau beli ayam. Ini kisah nyata. Beli ayam, ini di Amerika kejadiannya. Sore kau beli ayam. Di sana kan dari dulu orang selalu pakai kantong kertas. Dia bawa pulang sudah beli ayam, dia bawa pulang. Yang tidak lama setelah itu, setengah jam berikutnya kalau salah, dia datang dan restoran itu hampir tutup. Tapi masih buka dan pintu satu yang masih terbuka. Dia masuk dan dia langsung bilang kepada pemilik restoran itu, aduh, sorry Pak, ya, tadi Bapak salah kasih. Maksudnya, iya, tadi kan saya beli ayam tapi ini yang Bapak kasih sekantong uang. Jadi pemilik restoran biasa dia kalau semua sore dia cuma nimbang di pedoi dari dia kopi baston. Dia tidak tahu tadi yang dia kasih bukan ayam, tapi karena dia letakkan di kantong yang sama. Jadi waktu dia kasih, dia kira dia kasih ayam, dia tahu dia kasih doi. Itu bapak dia yang beli ayam tadi, dia langsung bawa tuh, karena mau cepat. Dia kaget tadi mau makan, orang boleh makan dari doi ini. Dia mengambil keputusan mengembalikan uang itu, karena dia mau suka makan ayam. Lah, pemilik restoran ini pikir, wah ini luar biasa. Ya, jadi dia sambil, aduh Pak, dari tadi loh, sudah dari tadi saya cari kantong ini. Terima kasih Bapak membawanya, mengembalikannya.
Oh iya, mana ayam saya? Iya, sebentar Pak, sebentar. Ya, dia sudah sedang menelpon. Ya. Jadi waktu dia keluar telepon, bapak ini mana ayam saya mana? Dia bilang tunggu sebentar Pak, saya tadi baru menghubungi televisi. Maksudnya? Iya, bapak ini harus dipublikasi, ya, supaya orang Amerika tahu di dunia ini masih ada orang yang sejujur bapak. Ya, bapak harus dipublikasi, ya, karena orang seperti bapak ini sudah jarang ditemukan Pak. Ya, jadi saya kalau cuma mau kasih ayam sama bapak itu kurang rasa terima kasih saya. Ya, jadi bapak harus diekspos hari ini. Oh enggak perlu Pak, saya cuma perlu ayam. Sudah mau malam ini. Tunggulah Pak, sebentar. Kita harus menyiarkan ini apa yang terjadi. Ini kejujuran harus diberitahu kepada semua orang. Masih ada bapak-bapak seperti bapak ini, jujur sekali. Sebentar lagi nih wartawan datang. Akhirnya bapak itu bilang, tapi Pak, tolong ayam saja yang saya perlu. Terima kasih banyak untuk bapak mau publikasi saya Pak. Ini perempuan yang ada di mobil, perempuan yang berdiri ini bukan istri saya Pak. Nanti istri saya lihat nanti di televisi kalau saya di expose. Jadi pemilik restoran bingung. Doi mana jujur, tapi perselingkuhan. Dia salah terus. Bukankah orang biasanya berpikir kalau doi susah sekali orang yang jujur. 1 dia buka, 3, 10 dia buka, berarti ada ratusan yang dia sedang sembunyikan. Kalau dia belum bertobat, tapi kalau dia bertobat, dia pasti akan jujur semuanya. Dan saudara terkejut, ya, mesti siapkan diri untuk itu, ya. Harus begitu, saudara. Saudara pasti akan terkejut, ya. Waktu orang-orang, misalnya orang-orang terdekatmu, dia membuka hati, dia membuka kesalahan pikirannya, ya. Nah, saya sebenarnya punya cerita ini tiba-tiba muncul, saudara. Wah, ini kejadian puluhan tahun yang lalu, sebelum saya menikah. Jadi tiba-tiba muncul, saya tidak pernah ingat sebelumnya. Tapi iya kan, ada orang yang berencana jahat kepada saya. Dia badekan, tak kira dia mau badekan. Kira-kira kami dekatnya sudah sekitar 2 mingguan. Kemudian dia sambil menangis bercerita rencana jahatnya kepada saya. Saya pikir, tapi karena dia menangis, saya percaya dia jujur. Karena kan tidak mungkin ada orang yang bisa sejujur ini. Tapi benar-benar itu pengalaman terburuk yang pernah saya. Maksudnya ini orang baik, saudara. Kalau saudara tahu orangnya itu orang baik sudah pokoknya. Orang baik yang ternyata dia punya rencana jahat, saudara, karena dia berpikir saya perempuan jahat. Ini kan dia dari jauh, saudara. Setelah 2 minggu kami bercakap-cakap, dan saya terkejut. Satu kali memang dia datang untuk bicara soal itu. Ron, saya minta maaf. Kamu tahu, sebenarnya saya sudah lama ingin mendekati kamu karena saya pikir kamu perempuan jahat. Dia cerita maksudnya, dia cerita apa yang dia mau lakukan, bukan mau membunuh. Saudara pasti mengerti maksud saya. Dan benar-benar maksud saya begini. Bayangkan ada orang yang, dan waktu itu saya berpikir saya dilindungi Tuhan untuk itu. Ya.
Eh, hati-hati saudara, hati-hati. Tapi kalau saudara sungguh berjalan seperti yang Tuhan mau, waktu itu kan saya sekadar belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Begitu saja Tuhan masih melindungi. Ini kalau mau cerita-cerita dengan kami saudara, saudara pasti akan setuju dengan saya. Saya dilindungi bukan karena doa saya. Saya akan coba aku pulang di rumah dulu. Orang baca cerita di rumah. Dulu kalau Nana ada di sini, Mami, kalau Tuhan doa pagi, kalau dia sungguh-sungguh hadapi Nana, Tuhan semua menangis Tuhan. Mami pasti menangis Tuhan. Lindungi Barona di sana. Kan dulu kan belum ada telepon. Cuma surat menyurat. Waktu itu karena sibuk, saya cuma terima surat yang ada balas. Sekali-sekali saja saya balas. Jadi orang kan tahu perkembangan. Bayangkan saudara, saya waktu dengan cerita itu, saya sampai begitu. Tuhan, bayangkan saya beberapa kali sebenarnya ada pada situasi yang sebenarnya harusnya saya jadi korban. Tapi bayangkan saudara, perlindungan Tuhan yang begitu ajaib. Bukan kita yang berdoa, dan Tuhan melakukan perlindungannya. Saya tidak pernah berencana bicara seperti ini. Orang-orang tua, kalau tahu anakmu sekarang ini sedang belum di dalam Tuhan, apalagi belum sungguh-sungguh seperti saudara, pernahkah kau berdoa menangisi anakmu itu? Ya, anak-anak menangisi orang tuamu, pernah enggak? Jangan disorga sendiri. Saudara tahu orang dekatmu ini bermasalah rohaninya, mengapa kau tidak menangisi dia? Bayangkan saudara, ya. Bilang deh, sebenarnya 3 kali saya hampir diperkosa oleh 3 orang berbeda, dan tidak pernah terjadi. Hebat saudara Tuhan. Ya. Itu bukan pacar saya, justru. Ya. Udahlah, jangan diperjelas. Ya. Ini betul-betul ini luar biasa cara Tuhan mau melindungi. Lalu dulu saudara, karena saya ini tidak bisa diatur, ya. Dulu saya memiliki teman-teman yang tidak suka gereja. Saya berteman dengan pelacur, malah dengan orang-orang narkoba, teman saya. Bisa dibilang teman-teman akrab. Waktu itu saya senang sekali karena saya pikir saya terus menang. Karena sedang musuh untuk bermerokok dan menang. Biar 1 kali. Jadi kita pikir, hebat. Ya. Sampai saya pulang di rumah dan tahu ternyata kita terlindungi justru karena nanti berdoa. Orang berdoa hari-hari di rumah. Itu yang membuat saya terjaga. Ya. Saya bergaul bebas, tapi kalau kamu bilang saya tidak pernah ternoda, nah itu hebat toh. Ini cerdas semua. Hebat cara Tuhan menolong dan melindungi saya. Termasuk justru yang tadi saya cerita saudara, yang berencana jahat itu pacar saya. Itu berencana jahat. Dan dia cerita selama kalau kita saya beranak. Ya. Tapi saya cuma punya 1.
Dapat apa dia? Kalau kita tinggal. Ya. Yang saudara ini, tidak tahu dia memusuhi saya itu karena apa, saya tidak tahu. Ya. Dan waktu itu dia buktikan, dia sangat kuat, sangat menjaga saya. Kan luar biasa. Cara Tuhan melindungi saya maksudnya. Jadi ini sebenarnya bukan cuma karena kesadarannya, tapi ini cara Tuhan. Karena saya didoakan selalu. Jadi Tuhan menyatakan perlindungannya atas anak ini yang tidak mengerti, yang tidak peduli dengan Tuhan. Cuma masuk gereja, cuma baca Alkitab, tapi sebenarnya tidak ada sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Saya bilang seperti itu, saudara. Dia bilang tuh, itu pacar yang tidak seiman. Jadi rupanya karena dia sudah niat jahat. Jadi anak mesti tahu. Tapi dia bilang, tahu enggak, kita berubah. Waktu baca dari aku, beberapa waktu kita berpikir, kita kira dia ini sembarangan. Tak kira dia perempuan sembarangan. Dia terkejut setelah sekitar 2 mingguan. 2 minggu ke 1 bulan, saudara. Dia terkejut, saya bukan perempuan seperti yang dia kira. Kami bercakap dengan baik, dengan sobat. Dan tadi dia pikir, apa kata dia? Dia bilang, aduh, kita pikir orang Kristen rumah anak ini. Orang Kristen apalagi orang Nado. Dia semua pikir jahat loh. Dia bilang, saya justru mau buktikan ke teman-teman saya, kenapa? Ini orang Manado satu. Dan dia terkejut. Saya dilindungi Tuhan. Saudara, semoga dari cerita ini saudara tahu betapa berartinya berdoa yang bersungguh-sungguh itu. Berdoa, sungguh-sungguhlah saudara berdoa, ya. Yang engkau pikir tidak mungkin, siapa bilang? Apalagi kalau itu orang-orang terdekatmu, anakmu, orang tuamu, kakak adikmu. Sudahkah saudara berdoa, Tuhan, tolong lindungi dia. Jangan biarkan kita berhenti percaya kepada firman Tuhan dengan benar. Ya. Kalau saudara rasa saudara tidak sanggup untuk taat seperti apa yang Tuhan mau, itu Tuhan. Alkitab memberitahu kita, bukan papa mamamu yang mengasihimu. Bukan suami atau istri yang lebih mengasihimu. Bahkan kamu tidak lebih mengasihi dirimu sendiri daripada Tuhan mengasihi dirimu. Ini firman Tuhan. Nah, kalau Tuhan adalah pribadi yang paling mencintai kita, siapa saudara yang nak dengar dia bilang jangan, stop. Karena tidak ada yang lebih tulus kepada saudara daripada Tuhan tulus padamu. Dia cuma punya satu rencana, jangan kita binasa. Itu sebabnya sampai yang akan membuat kita jatuh diperingatkan, jangan beribu, jangan lewat sana, jangan sampai kau tidak taat. Kenapa? Kau akan jatuh, dan kalau kau tidak pernah bangkit dari kejatuhanmu, maka kau akan binasa selama-lamanya. Diberi peringatan bukan karena Tuhan tidak sayang. Sampai mesti ada peringatan keras, karena dia sangat mencintai kita. Tadi sementara si
bilang satu kali saya ada di pantai dan saya sangat tergoda untuk surfing, yang apa itu? Berselancar. Dia bilang padahal hari itu red flag. Sebenarnya tidak boleh. Tapi dia bilang, oh, ini namanya orang suka berselancar, justru walau dilarang, jago kok tuh orang. Jadi dia tetap ambil papan seluncur, lalu dia mulai berselancar. Ya. Dia bilang tiba-tiba, ya sudah di tengah laut, tiba-tiba dia mendengar ada yang batuk di belakang dia. Waktu dia lihat, dia bilang kira-kira ada pemuda, ya, lebih pendek tapi gendut, tapi sementara berselancar, ya. Waktu itu batuk. Anak itu waktu dia lihat sudah mencelaka, bukan sudah mencelaka, sementara celaka. Jadi ini kalau tidak ditolong mati sudah. Tapi karena dia lihat posisinya, belum lagi dia tahu kalau yang namanya di laut, apalagi dia bilang ini anak ini berat. Kalau saya yang tangani sendiri, kita bisa mati berdua. Jadi dia bilang akhirnya saya beri kode, yang kira-kira ada 6 orang di sekitar itu. Dia bilang jadi kami rame-rame mencoba untuk menolong dia. Dia bilang menurut saudara, waktu saya melihat keadaan itu, bagusnya saya apa saya membiarkan anak muda itu mati, atau saya harus menolong dia? Dan dia bilang untuk anak itu waktu kami tolong, dia benar-benar menyerah. Dia tidak melawan, kan biasanya orang kalau sudah panik malah melawan. Dia pikir kan itu karena dia sudah panik, dia pikir itu cara untuk menyelamatkan, tapi itu justru membunuh dia. Untuk dia kan anak muda itu, untuk waktu ditolong dia menyerah, ya. Jadi dengan mudah sebenarnya, kalau tidak salah akhirnya waktu sampai membawa dia ke darat, kalau tidak salah tinggal pendeta ini yang bawa satu tangan, dia bilang. Jadi dia kan saya satu tangan memegang dia sampai di pinggiran pantai. Jadi selamat. Dia bilang tahu kenapa anak muda itu tidak melawan? Karena dia tahu kami bermaksud baik. Dia tahu kami mau menolong dia. Mengapa saudara melawan? Karena saudara tidak pernah sadar kalau kebenaran yang menyinggungmu ini tidak pernah bermaksud untuk membinasakan saudara, tapi tujuannya cuma satu, supaya kau selamat. Kau hampir binasa, hampir tidak bisa ditolong. Jangan lagi memberontak dan berpikir bahwa Tuhan tidak baik kepada kita hanya karena dia mengizinkan kita mesti alami ini, alami itu, ini dan itu. Coba setelah saya sama Tuhan, saya bersyukur untuk penyakit yang waktu itu datang. Saya bersyukur saya mesti dipecat dari pekerjaan. Ya saudara, saya masih ingat waktu di sekolah kita, saya kemudian sampai berdoa begini, Tuhan, siapa yang ada dari dulu? Siapa Tuhan yang kasih dia kita bertahun-tahun? Hidup dalam ketidakberesan. Ini kalau orang lain lihat, so kehilangan pekerjaan karena kehilangan doi, berarti kan kau diserang setan. Oke, diserang siapa kek? Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya saya tidak binasa, supaya saya menyadari keadaan yang sesungguhnya seperti apa. Cuma dia jalan, cuma dia kebenaran, cuma dia kehidupan,
Jangan berpikir hanya karena kau punya uang, artinya kau bisa hidup dengan uang itu. Lalu kau melupakan, meremehkan Tuhan yang memberimu hidup. Hidup yang sebenarnya. Kalau saudara sudah berpikir hidup itu adalah ini, jantung masih berdenyut, masih bisa bangun pagi, masih bisa lari pagi. Saya dengar kesaksian artis yang terkenal, sudah kasih tahu. Ya, ini mau bilang nama, tidak suka sebenarnya dia bilang nama artis Indonesia soalnya. Tapi saya sampai klik saudara, karena saya ini orang soalnya beda. Dia pekerjaannya itu jadi selain penampilannya, suaranya. Walau dia bukan penyanyi, dia presenter. Dia bilang, lalu dokter bilang saya kanker pita suara pada saya. Sementara dia mesti menggunakan suaranya. Tanpa suaranya dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi dia bilang saya stres berat karena setelah dioperasi saya benar-benar tidak bisa bersuara. Saya ada suara. Kok mau bagaimana? Kalau misalnya jadi dia bertobat, dia bilang saya benar-benar menyadari kalau saya perlu Tuhan. Tahun 2020, ya 2020, dia ambil keputusan. Jadi belum lama sebenarnya. Bayangkan orang lain mau suka jadi apa kata artis Iko Indonesian Idol. Dia apa? Dia juri atau apa di Indonesian Idol? Bayangkan dia dulu ada di Indonesian Idol. Presenter. MC ya. Semua orang suka padanya. Di mana orang bingung. Dia bilang nggak tahu. Saya kok jadi jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Karena dia YouTuber, ya. Dan orang bingung, kok bisa kamu YouTuber? Maksudnya konten yang dia buat konten rohani. Orang bingung. Dia bilang, saya nggak tahu ya. Tapi soalnya cuma itu yang ada di hati saya. Saya pikir begini, ini tidak sekolah Alkitab, bukan jemaat GPPS Remogen. Kok bisa dia seserius itu dengan Tuhan Yesus? Saudara, menyangka dulu. Orang lain itu dulu, ini lapangan pekerjaan terbaik. Puluhan juta, mungkin ratusan juta penghasilannya. Dan dia justru tahu, dia jangan ada di situ. Dia mesti tinggalkan dunia itu. Kok bisa? Mungkin imannya, pengetahuan tentang rohani, tentang kebenaran tidak seperti saudara. Tapi sikapnya terhadap Tuhan hati-hati. Dia kan orang baru. Kalau dia bisa menganggap mencintai Yesus adalah hal yang paling serius, bayangkan, dia bukan dipecat. Dia yang mengambil keputusan meninggalkan pekerjaan yang menurut orang penghasilan dengan hati-hati. Perjalanan hidup seperti Yesus hidup di dunia. Kalau seandainya orang kan bilang, mana ada orang bisa seperti itu? Yang bilang itu Tuhan. Dia bilang, hendaklah kamu hidup sempurna seperti Bapamu sempurna. Hendaklah kamu hidup kudus karena Bapamu kudus. Yang bilang firman Tuhan, yang mengulanginya Yesus.
Yesus itu menciptakan kita. Dia juga yang mengingatkan murid-muridnya, roh memang penurut tapi dagingmu lemah. Dia yang bilang, kalau kau tidak berjuang, kamu tidak mungkin masuk lewat pintu yang sempit. Dan yang sesempit apa? Hendaklah kamu kudus, sebab Bapakmu kudus. Hendaklah kamu sempurna, karena Bapakmu sempurna. Yang bilang Tuhan. Kalau cuma Zeus yang bilang, lu Zeus kok yang sama ada-ada. Ini kalau boleh baca dia, saudara, Tuhan jangan begitu. Tuhan kan tahu orang ini siapa. Siapa mesti tuntut seserius itu? Tuhan tahu orang tidak sanggup, sampai bisa bikin kalah di daging sendiri. Dan Paulus mesti bilang, siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh ini? Gimana kita berkata-kata? Sampai seserius itu Paulus berdoa kepada Tuhan. Lalu saudara pernah ingat sekali, tempo apa mau memperlakukan perjalanan dengan Tuhan itu serius? Hidup ini, keselamatan itu hari ini, iman itu hari ini. Aku manusia celaka waktu itu ya. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena Paulus bilang, selama aku ada di dalam tubuh, aku jauh dari Tuhan. Lalu saudara, so tahu tinggal di dalam daging, baking lagi semua. So tahu Tuhan bilang jangan begini, jangan begini, jangan begini. Saudara teruskan. Kapan saudara ini bisa anggap kematian ini serius? Soalnya orang cuma tidur kok mati. Kalau kok dia dah sakit kok tidur lain, ada sehat-sehat kok tidur kok mati. Kok udah dia ketemu suatu Tuhan? Ya kan ini orang-orang muda 40, 20. Ini ada apa? Kontrolnya di petaku. Jangan biarkan kita membiarkan kita ini ditawan oleh keinginan kita sendiri. Oh, hati-hati saudara. Hatimu bahkan dapat menipumu, perasaanmu. Iyo kalau itu perasaan dari Tuhan. Kalau itu cuma perasaan, cuma keinginan saudara. Tapi hati bilang begitu. Loh, cek dulu apa hati cocoknya dengan firman Tuhan. Ingat, apalagi kalau saudara selama ini tidak mau berhubungan khusus dengan Tuhan. Yang jadi cara bantu setan, bukan Tuhan. Baca lagi Titus 1. Coba, 16 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Nanti sempurna di surga. Sobat teman-teman, kiapa waktu itu orang lain Yesus kan kok bilang, ya ini nanti DP lengkap nanti bilang dari surga nih. Kok kiapa dia mesti bilang hendaklah kamu kudus karena Bapakmu kudus. Betul. Ini mereka mengaku Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ayat 15 saja. Coba baca sama 3. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis, bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Betapa pentingnya
Ternyata bahasa roh seperti yang saya cerita baru berapa hari lalu, bahasa roh 7 jam dilakukan oleh dokter yang perokok. Pada Roh Kudus yang bilang dia berhenti karena perokok. Cuma suruh pada dia bahasa roh 7 jam. Nah kan ini loh, hati-hati saudara loh. Saya butuh dengan ini sampai begini. Oh Tuhan, jangan kasih biar orang ini berpikir orang dipenuhkan Roh Kudus padahal bukan. Karena bayangkan ini, ya. Jadi untuk orang itu tidak berubah cara pikirnya, tidak mau bertobat dari perbuatannya, tidak ada yang baik di dalam hidupnya, baik akal maupun suara hati mereka najis. Ini mau kasih sadar bagaimana ini orang model begini? Oh Tuhan, coba kok saudara, tuh sampai seserius ini Kristen. Bayangkan, ini kan sekte baru. Bayangkan orang mau dan maksudnya orang jadi beda dengan Kristen pada umumnya. Yang tadi saya mau bilang, orang yang bilang Kristen konservatif. Ini Kristen tempo dulu. Ini termasuk Kristen tempo dulu. Ini boleh. Bayangkan kalau semua kita bilang Pak ini boleh orang lain, orang lain boleh, masa itu orang lain boleh. Bayangkan kita mau bikin ini, mau ikut, ya. Lalu sampai di sana ternyata Tuhan ketik marah. Jadi ya terserah aja. Kalau orang bilang, orang kok suka terlaluan, mau ikut gereja ini suka terlaluan. Dan kalau akhirnya masuk surga kan, ya sudahlah. Yang semua boleh masuk surga dulu berarti ini untung. Dia kata ini di bumi dah sampai sejalan lebar, semua boleh tuh. Nanti kurang mau tunggu Yesus sempurnakan di surga tuh. Jadi di bumi ya hiduplah dengan cara bumi, hidup dengan cara dunia. Karena Tuhan kan masih di dunia. Kau siapa Tuhan Yesus yang akan begitu? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, toh? 2 Petrus 3 ayat 11. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mereka mesti pakai DP apa? Ini kok kata apa ini? Betapa ini? Kenapa jangan tulis kamu harus hidup suci dan saleh? Kenapa mesti tulis betapa suci? Alangkah sucinya, alangkah salehnya kamu harus hidup. Bayangkan semua percaya modal angka. Ini orang cuma mau jadi pramugara, mesti latihan, banyak sekali jadi boleh. Cuma di antara langit dan bumi, saudara tuh, langit dan daratan. Itu kan pesawat cuma di situ. Apalagi mau masuk surga? Kau semua itu tanda tangan kotoran, kau tidak mau. Mau hidup seperti orang pada umumnya. Gimana ini? Taruh di hati, sangat serius terbang dengan Tuhan. Tiba-tiba ada 2 orang di situ dan satu angkat. Berarti sangat serius. Kamu harus sungguh-sungguh ditemukan berkenan di hati Tuhan. Dan semua yang cara untuk berkenan diberitahu di sini. Diperingatkan. Saudara mau dengar? Kalau kamu udah tinggal, bukan sampai salah. Semua diberitahu. Tidak ada yang disembunyikan kepada saudara. Semua yang saya tahu ini akan menyakitkan di jemaat. Ada dia baru datang, pasti dia tersinggung. Kamu bilang apa? Justru karena aku baru datang, aku ini sampai lakukan itu peselancar yang semua mati. Jadi justru harus beritahu.
kita bagaku dong yang mati. Tapi saya ingin bilang kepada saudara, hanya karena kau tidak bisa menjelaskan Tritunggal seperti orang-orang ini menjelaskannya, bukan berarti kau tidak bisa menjelaskan. Cukup kau percaya Yesus adalah Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai ke surga kecuali melalui Yesus. Kau terus hidup seperti itu, baca firman Tuhan, beribadah dan taat kepadanya dengan sungguh-sungguh, kau pasti ke surga. Dia tahu menjelaskan Tritunggal sampai Roh Kudus geleng-geleng kepala. Udah jauh sekali dia menjelaskan tentang kita. Makanya tidak ada yang taat pada Roh Kudus. Masuk di dalam kata itu saudara. Lalu lihat ya, sekali lagi. Untuk Tuhan, saya pikir saya serius. Saya pikir saya sangat serius. Dan seringkali saya pun terkejut. Aduh, ampun. Ternyata hari ini kita nggak seserius itu. Aduh, saudara. Bukan yang enteng Tuhan. Ya. Sesiap pikir kita serius sekali, ada saatnya kita pun seperti ditegur dengan keadaan itu. Oh Tuhan, ternyata hari ini kita tidak seserius itu. Nah, yang menolong saya menjadi berkenan kepada Tuhan bukan peristiwa minggu lalu, bukan peristiwa bulan lalu, bukan komitmen saya tahun lalu. Apa yang saya lakukan hari ini? Komitmenmu bulan lalu, oke, sungguh-sungguh. Ingat, pertobatanmu harus kau cek setiap hari. Cek gerakan di pikiranmu, gerakan di hatimu. So cek belum hari ini. Nah, biarkan firman Tuhan kali ini mengecek kita semua. Sungguhkah kita masih ada di atas apa yang Tuhan inginkan? Atau hari ini harus ada yang dibaharui. Tadi saya bilang pertobatan hari ini, keselamatan hari ini, bahkan iman hari ini. Coba lihat Ibrani 11 ayat 1. Lihat bahasa Inggrisnya. Tadi cuma kata itu dulu. Lihat itu ya. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia tadi nggak tulis kan. Bahasa Inggris tulis now. Now itu sekarang. Sekarang. Saat ini, iman itu saat ini. Jangan bawa-bawa itu tadi pagi. Kalau hari ini kau ternyata melawan firman Tuhan, kau sedang kehilangan iman. Nanti. Iman itu sekarang. Now. Keselamatan sekarang.